Kreatif Channel, inspirasi santri kreatif. Kiai Haji Anwar Alwi menghadap ke Rahmatullah. Sebagaimana telah dikinayahkan, beliau aktif dalam mengikuti berbagai muktamar, begitu juga muktamar Jamiyah Nahdlatul Ulama yang keempat yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 sampai 15 Rabiul Tsani 1348 Hijriah atau 17 sampai 20 September tahun 1929 Masehi, bertempat di Hotel Arabistan Kampung Melayu, Semarang. Waktu itu beliau berangkat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya dari daerah Jombang. Sepulangnya dari muktamar keempat di Semarang beliau jatuh sakit. Walaupun demikian, beliau tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan para santri sebagaimana biasanya, dan tetap konsisten mendidik para santri. Bahkan masih menyempatkan diri untuk mengisi pengajian-pengajian di luar desa dengan mengendarai sepeda pancal sendirian. Beberapa bulan berikutnya, saat mengisi pengajian di masjid, beliau mengakhiri pengajian pukul 9 dan berpamitan hendak keluar desa. Padahal jadwal pengajian baru akan usai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di siang bolong, di bawah sengatan terik matahari beliau pergi ke daerah Kuaron kurang lebih 15 km dari Cukir. Kepergian beliau dengan maksud melihat genteng yang akan dipasang pada masjid Pondok Pesantren Sokopuro Pondok Putra menantu beliau, Kiai Haji Kholil Abdul Hadi. Setelah selesai melihat genteng tersebut, beliau langsung pergi ke Sokopuro guna melihat kondisi bangunan bagian atas dengan menggunakan tangga. Karena kondisi fisik serta usia beliau yang sudah uzur, dengan tanpa sebab beliau jatuh dan pingsan yang membuat panik orang-orang. Mereka yang kebanyakan para santri segera memberitahukan hal tersebut kepada menantu beliau, dan langsung memberikan pertolongan. Belakangan baru diketahui bahwa hal serupa tidak hanya sekali ini terjadi. Sejak awal keberangkatan dengan sepeda pancal, beliau sudah dalam keadaan kurang sehat, sehingga sempat terjatuh di perjalanan karena menabrak sebuah buk di tepi jalan. Maka jelaslah keadaan beliau yang tidak mengizinkan. Namun karena tekad dan semangat juangnya dalam menegakkan agama Islam, beliau tidak pernah mengenal lelah dan pantang menyerah memperdulikan apapun resikonya. Sementara itu, berbagai macam pertolongan telah dilakukan oleh para santri dan masyarakat desa Sokopuro tidak membuahkan hasil seperti apa yang mereka harapkan. Pada saat itu juga, tepatnya pada Ahad Wage, 9 Jumadil Ula 1348 Hijriah, 1929 Masehi, Hadratus Syaikh Kiai Haji Anwar Alwi pergi meninggalkan sanak saudaranya yang tercinta, para santri serta masyarakat. Beliau berpulang ke Rahmatullah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Segenap kaum muslimin dan muslimat, terutama para ulama, benar-benar amat terpukul serta berduka yang amat dalam. Gimna tidak di saat bangsa Indonesia sedang dikoyak-koyak oleh penjajah. Seorang tokoh dan guru yang penuh semangat yang ikhlas tanpa pamrih membina masyarakat telah pergi mendahului mereka semua. Maka tidak mustahil jika kepergian beliau diiringi dengan kepedihan dan linangan air mata yang tiada hentinya dari orang-orang yang menaruh rasa hormat dan simpati kepada beliau. Tak terkira, masyarakat berbondong-bondong membawa pulang jenazah beliau dari desa Sokopuro ke Pacul Gowang.
Masyarakat pun membanjiri rumah beliau untuk bertakziah dan menunaikan sholat jenazah. Pertama kali yang menjadi imam sholat jenazah adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menjadi sahabat kental beliau ketika masih hidup. Sedangkan yang bertindak sebagai imam kedua, ketiga dan seterusnya adalah para kiai lain yang hadir pada waktu itu. Sedangkan masa yang tidak terhitung jumlahnya dengan khusyuk melakukan sholat jenazah. Setelah segala sesuatu telah siap, diiringi isak serta beratnya duka yang mendalam, lebih-lebih sanak keluarga serta handai tauladan. Jenazah diberangkatkan dengan khidmat dan takzim menuju tempat peristirahatan yang harum semerbak, damai dan bahagia. Pada akhir hayatnya beliau meninggalkan 8 putra dan 4 putri, yaitu Nur, Mabrur, Abdul Halim, Abdul Bar, Kiai Haji Mansur, Afifah, Asad, Kiai Haji Mahfuz, Aziza, Rumanah, Bariyah, Robiah, Amjad, Ali, Abdullah. Semoga Allah mengampuni dosa dan khilaf beliau serta menerima semua kebaikan di kala masih hidup. Allahumma ikfir lahu warhamhu wajlil janata mawahu amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share dan subscribe Inisiatif Channel. Inisiatif Channel, inspirasi santri kreatif.